seberapa realistis program makan siang gratis yang dijanjikan pasangan Prabowo Gibran untuk diwujudkan? Nah, selengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat sore, Bu Esther. Bu Esther, selamat sore. Sudah mendengar suara kami dari studio Metro TV? Baik, kita Halo, masih coba ya menghubungi. selamat sore Oke, Mbak baik, selamat sore Bu Esther. Nah, Bu Esther, ramai-ramai membahas program makan siang gratis. Menurut Anda, realistiskah sebetulnya program ini digulirkan dalam waktu dekat? Terlebih tadi katanya bahwa solusi anggarannya melalui rasio pajak yang akan ditingkatkan maupun juga memangkas dari anggaran BBM. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Dengan program makan siang gratis, anggarannya cukup fantastis ya. Nah, sehingga ini menimbulkan efek wow ya. Jadi menurut saya anggarannya yang sangat fantastis ini tadi saya lihat ya paparannya itu akan diambil dari meningkatkan meningkatkan ya rasio pajak. Artinya kan berarti tarif pajak mungkin bisa dinaikkan ya, atau akan ada varian-varian objek pajak baru gitu ya. Nah, ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan negara, tetapi ingat bahwa menaikkan pajak itu juga berpotensi ya membuat ekonomi juga menjadi lebih lesu ya. Kecuali memang pemerintah melakukan intensifikasi ya dari objek pajak yang sudah ada. Nah, kemudian kalau pendanaan dari makan siang gratis ini diperoleh dari subsidi BBM yang kemudian dipangkas, ini berpotensi akan menaikkan inflasi gitu ya. Dan kita tahu bahwa subsidi BBM kalau dipangkas gitu, itu akan berkontribusi menaikkan biaya transportasi, sehingga biaya transportasi ini kalau naik itu akan mendorong ya kenaikan harga-harga secara umum. Artinya inflasi juga akan terjadi dan meningkat gitu. Oke, jadi menaikkan pajak kemudian memangkas subsidi BBM bukan solusi yang tepat untuk bisa mendapatkan alokasi anggaran dalam merealisasikan program makan siang gratis ini, begitu ya? Justru menambah masalah baru. Mbak Vera. Oke, nah dari segi anggaran program makan siang gratis ini kan memakan anggaran yang sangat besar, tadi super fantastis. Apakah tidak sebaiknya digunakan untuk program lain yang lebih urgent? Apakah ini juga akan mengganggu begitu belanja pemerintah untuk program-program lainnya sebetulnya? Ya, dari awal saya katakan bahwa program makan siang gratis ini tidak urgen untuk dilakukan dan lebih bersifat konsumtif. Kenapa? Karena kalau menurut saya lebih baik pemerintah melaksanakan prioritas-prioritas program gitu ya, program prioritas yang lebih produktif. Artinya misalnya dengan memperluas kesempatan pekerja sehingga masyarakat bisa bekerja, atau meningkatkan kualitas pendidikan ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat itu bisa diterima ya di pasar kerja. Kalau mereka bisa bekerja dan mengenerate income sendiri ya, mendapatkan income sendiri, maka mereka juga bisa melakukan konsumsi ya, tidak hanya makan siang gratis ya, tetapi juga mereka bisa menabung, mereka bisa investasi, berusaha. Nah, ini pada akhirnya akan bisa menaikkan produk domestik bruto gitu, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu lebih produktif Mbak daripada konsumtif seperti makan siang gratis dan susu gratis. Oke, akan lebih produktif ya dibandingkan dengan program makan siang dan juga susu gratis ini. Tapi kalau kita lihat rinciannya kan yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, bahwa program dari makan siang dan juga susu gratis ini untuk per anak saja gitu ya, makan siang gratis itu Rp15.000. Apakah ini masuk akal mengingat sekarang saja harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik, apalagi ini akan merata di seluruh daerah di Indonesia dengan anggaran yang sama Rp15.000 per anak? Ya, kalau
harga 15.000, 10.000 per makan siang saya rasa untuk saat ini tidak cukup ya. Namun demikian ya saya kembali lagi, ini program tidak urgen ya, tidak produktif ya, lebih ke konsumtif gitu. Nah, kalau memang nanti dipaksakan, saya sangat menyarankan kepada pemerintah agar tidak meningkatkan impor gitu. Karena kita tahu bahwa posisi beras ya sekarang masih impor, posisi susu masih impor. Jangan sampai dengan adanya program pemberian makan siang gratis dan susu gratis ini akan meningkatkan impor gitu, impor beras, impor susu gitu. Jadi semuanya harus produksi dalam negeri. Bagaimana caranya? Ya pemberdayaan sektor pertanian itu harus gitu, Mbak. Oke, jadi konsekuensinya jika memang ini dipaksakan bergulir begitu ya direalisasikan pada tahun pertama pemerintahan presiden yang nanti akan terpilih di 2025, apakah ini tentu akan mengorbankan hal-hal program-program lain yang tadi seperti Anda sampaikan, tapi seburuk apa kemudian keadaan keuangan negara jika ini dipaksakan? Ya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa ruang fiskal APBN ini sudah sempit gitu ya, dengan utang yang sebesar 38% ya, hampir 39% rasio utang terhadap PDB-nya ya. Terus kemudian defisit anggaran yang sebesar 347 triliun ya, kurang lebih ya sekitar 3% ya, harusnya tidak boleh dari 3% gitu. Nah, apakah dengan adanya program makan siang gratis ya, terus kemudian ditambah melanjutkan IKN dan mungkin proyek-proyek infrastruktur yang lainnya, itu malah akan menambah beban APBN. Nah, saya berpikir apakah nanti pemerintah akan melebarkan defisit anggarannya. Nah, ini yang harus dicermati lagi ya. Kita harus hati-hati mengingat utang kita sudah mencapai 39% terhadap PDB Indonesia. Oke. Yang diklaim oleh pihak TKN gitu ya, bahwa ini akan dialokasikan melalui BUMDes, kemudian UMKM dan koperasi, ini akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasoknya, khususnya penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini. Apakah sebetulnya realistis pola konsolidasi yang dimaksud demi untuk memuluskan makan siang gratis ini, Bu Esther? Sekali lagi, ini kalau realistis untuk tahun depan, saya yakin ini perlu waktu ya. Jadi membenahi sektor pertanian itu tidak cukup hanya beberapa bulan saja gitu. Sehingga ini perlu persiapan yang matang. Bagaimana bisa meningkatkan produksinya ya. Perlu pembenahan-pembenahan dari sisi infrastruktur ya, dari sisi sarana prasarana yang lainnya, dari sisi input produksi ya, seperti pupuk ya dan lain-lain, bibit unggul dan lain-lain. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya dengan adanya pemaksaan program makan siang gratis dan susu gratis ya. Oke, jadi konsolidasi BUMDes, kemudian koperasi, UMKM, menurut Anda tidak realistis dengan kondisi saat ini begitu ya? Ya, perlu waktu Mbak, perlu waktu. Oke, kalau memang perlu waktu dengan anggaran yang luar biasa besar, bagaimana Anda melihat potensi korupsinya di sini? Nah, ini yang harus diminimalkan ya. Jadi, kalau saya melihat ini lebih banyak daripada riwah ya, dan lebih banyak mudorotnya ya, beban fiskal tambah banyak. Mendingan duit segitu banyaknya itu dialokasikan untuk program-program yang lebih produktif gitu ya. Misalnya berikan pada pelatihan vokasi ya, skillnya meningkat ya, kemudian dia bisa diterima di lapangan pekerjaan, kemudian bisa diberikan student loan gitu bagi mereka yang anak-anak yang pengen melanjutkan sekolah tapi mereka tidak punya duit ya, itu bisa diberikan pinjaman gitu kan. Itu lebih berdampak jangka panjang daripada hanya sekedar memberikan
makan siang gratis, susu gratis, itu dampaknya short term gitu, Mbak. Oke, selain faktor anggaran, faktor bahan pangannya ini juga menjadi pertanyaan walaupun diklaim gitu ya bahwa ini akan memanfaatkan petani lokal maupun juga peternak lokal. Tapi kita sadari bahwa kapasitas produksi saat ini saja kita masih kekurangan begitu ya, beberapa bahan pokok Betul. saja kita masih harus impor. Nah, apakah ini nanti ke depannya justru akan membesarkan ruang untuk impor bahan pangan untuk merealisasikan makan siang gratis maupun susu gratis ini? Makanya saya tadi katakan bahwa program makan siang gratis dan susu gratis ini kalau tidak diimbangi oleh penguatan produksi dalam negeri, maka jatuhnya akan lebih banyak impor. Dan ini yang mendapatkan benefit ya itu adalah importir ya, bukan perekonomian domestik, bukan petani ya, bukan UMKM gitu. Baik, Mbak Esther, kita nantikan bersama begitu ya bagaimana nanti betul-betul rancangan anggaran yang disiapkan untuk 2025 karena kemarin masih melakukan pembahasan. Kita lihat lagi bagaimana perkembangannya ke depan. Terima kasih Mbak Esther sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.